Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marita Nurul Deviartanti dari kelompok 1 Perbankan Syariah B. Saya di sini memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Terapan dengan dosen pembimbing Bu Husna Nikmatul Ulia. Saya di sini akan menjelaskan tentang produksi. Dalam era saat ini, manusia tidak pernah luput kegiatannya dalam lingkup ekonomi. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia itu selalu berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, maupun kegiatan distribusi. Dan saya di sini akan membahas tentang kegiatan produksi. Baik, kita awali dari pengertian produksi terlebih dahulu. Produksi menurut bahasa yaitu diambil dari bahasa Inggris yaitu to product yang berartikan menghasilkan. Menurut istilah, produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan produksi menurut ekonom Islam kontemporer yaitu menurut Kaf dari tahun 1992, menurutnya kegiatan produksi dalam Islam sebagai suatu usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas dan sebagai mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu Rahman tahun 1995 menekan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi atau distribusi produksi secara merata. Yang ketiga, Ulhaq pada tahun 1996 bahwa tujuan dari produksi untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang bersifat wajib. Salah satu cara yang dilakukan dalam proses produksi adalah menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Di sini saya akan menyampaikan 5 jenis kegunaan, yaitu yang pertama, guna barang. Guna barang itu kegiatan yang mengubah suatu bentuk barang sehingga barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua yaitu guna jasa. Guna jasa itu kegiatan produksi yang memberi pelayanan jasa. Yang ketiga guna tempat. Guna tempat itu kegiatan yang memanfaatkan tempat di mana suatu barang memiliki nilai ekonomis. Yang keempat, guna waktu. Guna waktu itu kegiatan yang memanfaatkan waktu tertentu. Yang kelima, guna milik. Guna milik itu tuh kegiatan yang memanfaatkan modal yang dimiliki untuk dikelola orang lain agar mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, prinsip-prinsip produksi. Di sini saya akan menjelaskan dari segi Islam dan dari segi prinsip ekonomi dari segi kegiatan produksi. Yang dari Islam ada 2 prinsip produksi menurut Islam. Yang pertama, berproduksi dalam lingkaran halal. Maksudnya tuh kita harus berpegang teguh pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batasannya. Dan yang kedua, keadilan dalam produksi. Maksudnya kita harus memberi adil dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain. Dan juga ada prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu dasar dalam menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan mengorbankan tertentu. Contohnya seperti membuka usaha dekat lokasi bahan baku atau tempat kerja, menentukan harga jual yang menguntungkan, memakai sumber daya yang efisien, memakai bahan baku yang berkualitas namun murah, menggunakan tenaga kerja yang ahli dan terampil. Selanjutnya, tujuan kegiatan ekonomi. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.
Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa yang pada masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi tersebut merupakan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Q plus F dalam kurung K, L, R atau T. Itu nanti cara menghitungnya. Q sebagai output ditambah F tadi, bisa milih antara K yaitu modal, L yaitu tenaga, R yaitu sumber daya, atau T yaitu teknologi. Faktor-faktor produksi ada 5. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan faktor produksi yang cukup mendasar karena yang dimaksud dalam tanah ini tuh yaitu bumi dan isinya. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor produksi sebelumnya. Yang ketiga, yaitu modal. Modal yang dimaksud di sini itu mencakup modal produktif yang menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi dan modal individu yang dapat menghasilkan kepada pemiliknya. Yang keempat, yaitu manajemen. Dengan manajemen, pelaku ekonomi dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dan risiko kerugian yang mungkin akan dideritanya. Yang kelima, teknologi. Teknologi di sini untuk membantu kinerja tenaga kerja dalam memproduksi barang atau jasa. Sebelum membahas hasil penelitian saya akan memberitahukan bahwa saya mendapatkan data penelitian ini bukan secara langsung, bukan mewawancarai narasumber secara langsung, tetapi saya mendapatkannya melalui internet. Data dari hasil penelitian saya memproduksi yaitu Kentucky Fried Chicken. Jumlah yang selalu diproduksi dalam satu kali produksi sebanyak 100 sampai 140 buah. Macam dan jumlah input tetap dan harganya yaitu Kentucky jumlahnya 100 sampai 140 buah dan dengan harga Rp3.500 saja. Sangat murah kan? Jumlah keuntungan setiap jualnya bisa mencapai 50.000 sampai 70.000. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data produksi, input data produksi, terus input tetap, input variabel, data, terus tabel-tabel yang perhitungan itu, tapi saya akan menjelaskannya hanya kelihatan dengan suara saya saja. Jadi saya akan menjelaskannya di laptop. Oke. Selanjutnya yaitu pembahasan dari data yang saya teliti tadi, yaitu yang pertama faktor yang mempengaruhi produksi responden, yaitu ada faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi bahan baku dan bahan penolong. Dari faktor produksi tenaga kerja tadi yaitu respondennya di saat produksinya beliau sepi, di saat produksi tadi sepi menggunakan tenaga sendiri dan karyawannya tetapi saat responden memperoleh banyak pesanan, dia akan memperkerjakan tetangganya untuk membantu dan membuat Kentucky tersebut. Terus selanjutnya itu faktor produksi bahan baku dan bahan penolong. Ayam yaitu merupakan
bahan utama dari pembuatan Kentucky. Terus bawang putih sebagai bumbu penyedap, tepung terigu sebagai adonan untuk menyelimuti Kentucky tersebut, baking powder sebagai pengembang adonan Kentucky tersebut, minyak goreng, dan minyak goreng itu sebagai bahan bantu untuk penggorengannya. Untuk bahan penolong yaitu pembuatan Kentucky itu wajan, kompor gas, kursi panjang, dan meja. Lalu terakhir yaitu gerobak. Yang ketiga yaitu faktor produksi modal. Modal dalam pembuatan Kentucky sekitar 235.000 per hari. Dari definisi di atas tadi dapat disimpulkan bahwa produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahat bagi manusia. Itu tadi presentasi saya tentang produksi. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.